There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan sehingga saya di sini bisa memaparkan materi mengenai ruang lingkup pengukuran penilaian dan evaluasi pembelajaran. Sholawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat beliau bisa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sri Anini Haju, NIM 2310-12004. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai materi pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Nah, tiga komponen ini memiliki konsep yang saling berkaitan dalam pembelajaran. Nah, ketiganya memiliki peran penting untuk monitor kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi kebutuhan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, definisi dari pengukuran. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data tentang aspek-aspek tertentu dari pembelajaran siswa. Misalnya, kita ingin mengetahui nih seberapa baik siswa memahami konsep matematika tertentu. Nah, tujuannya pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang hasil belajar siswa. Informasi ini dapat berupa nilai, skor, atau data lainnya yang dapat diukur. Nah, contohnya nih seperti apa? Nah, contohnya itu seperti tes tertulis, kuis, ujian, tugas, dan portofolio adalah contoh-contoh alat pengukuran dalam pembelajaran. Nah, sudah jelaskan teman-teman mengenai definisi serta tujuan pengukuran. Nah, di sini kita juga akan menelusuri nih penilaian. Penilaian itu seperti apa? Nah, penilaian adalah proses menginterpretasikan data yang diperoleh dari pengukuran untuk menentukan tingkat pencapaian siswa. Nah, dengan kata lain, kita menganalisis data yang diperoleh dari pengukuran untuk menentukan seberapa jauh siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, tujuannya itu penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, sudah jelaskan teman-teman tujuannya seperti apa. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya juga. Misalnya nih, setelah siswa mengerjakan tes tertulis, guru akan menilai hasil tes tersebut untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diujikan. Nah, yang ketiga nih, evaluasi. Sebelumnya, evaluasi adalah proses menilai efektivitas program pembelajaran secara keseluruhan. Nah, evaluasi ini mencakup beberapa aspek seperti kualitas pembelajaran, faktor-faktor mengaruh hasil belajar, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari evaluasi ini seperti apa? Nah, tujuannya adalah untuk menilai kualitas pembelajaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, contohnya seperti apa? Evaluasi pembelajaran
evaluasi kurikulum, evaluasi metode pembelajaran, dan evaluasi sumber belajar adalah contoh-contoh evaluasi dalam pembelajaran. Nah, ketiga konsep ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan dari pengukuran, penilaian, evaluasi itu adalah pengukuran. Nah, perbedaannya adalah pengukuran lebih berfokus pada mengumpulkan data kuantitatif tentang pembelajaran siswa. Namun, perbedaan penilaian adalah menginterpretasikan data yang diperoleh dari pengukuran untuk menentukan tingkat pencapaian siswa. Nah, perbedaan evaluasi seperti apa? Evaluasi lebih menilai efektivitas program pembelajaran secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, ruang lingkup pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, ada aspek afektif, aspek psikomotorik. Nah, aspek kognitif dia lebih meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara aspek efektif lebih meliputi sikap, nilai, minat, apresiasi, dan emosi. Nah, sudah jelaskan teman-teman. Yang ketiga nih, aspek psikomotorik. Nah, aspek psikomotorik ini lebih meliputi keterampilan motorik, koordinasi, dan kemampuan fisik. Nah, itulah bisa kita simpulkan kan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan proses yang saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memahami konsep dan ruang lingkup ketiganya, diharapkan dapat membantu para pendidik dalam monitor kemajuan belajar siswa dan meningkatkan efektivitas program pembelajaran. Nah, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.